Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran seru bareng aku, Sabrina Intan Larasati dengan NIM akhir 54, mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya, karena di video ini kita akan belajar materi baru yang seru banget nih di matematika. Namanya himpunan. Tenang-tenang, kita bakal bahas materi ini dari dasar banget, jadi kalian gak perlu khawatir. Langsung aja yuk kita mulai. Teman-teman, sebelumnya kalian pernah nggak sih ngalamin lagi mau belajar nih, tapi meja belajar kalian tuh berantakan banget, penuh banget isinya. Ada buku-buku pelajaran yang numpuk, ada pensil penghapus juga berserakan keluar dari tempatnya. Terus barang-barang kita kayak headset, botol minum, charger, bahkan sisa-sisa cemilan semalam masih ada tuh di meja. Nah, kalau saya gitu, gimana mau belajar coba? Nggak nyaman kan? Supaya rapi, biasanya kalian beresinnya gimana dulu? Pasti kalian mulai dengan mengelompokkan barang-barang yang ada di meja dulu kan? Kayak misalnya kalian pisahin nih, alat-alat tulis kalian satuin, terus kalian taruh di tempat pensil. Buku pelajaran kalian tumpuk jadi satu. Terus alat-alat elektronik juga kalian kumpulin jadi satu. Sisa-sisa cemilan pastinya kalian buang kan ke tempat sampah. Nah, tanpa teman-teman sadari, apa yang barusan kalian lakukan itu adalah dasar dari konsep himpunan dalam matematika. Kita mengelompokkan benda-benda yang sejenis atau yang punya kriteria tertentu. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, kalau kumpulan itu bisa disebutkan anggota-anggotanya dengan jelas, itu namanya himpunan. Contohnya, kumpulan alat tulis. Apa aja teman-teman? Ada pensil, pulpen, penghapus. Nah, ini jelas ya, karena itu semua termasuk alat tulis. Jadi dapat dikatakan bahwa kumpulan alat tulis itu adalah himpunan. Tapi kalau kalian bilang kumpulan makanan enak, gimana tuh? Ini belum jelas ya teman-teman, karena itu sifatnya relatif. Kan beda orang beda selera dong. Jadi itu bukan himpunan ya. Nah, supaya kalian makin paham nih tentang himpunan, di sini ada beberapa contoh yang termasuk ke dalam himpunan dan contoh yang bukan termasuk ke dalam himpunan nih. Jadi, simak ya. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini jelas himpunan ya teman-teman karena jelas. Apa aja hewan yang berkaki 4? Ada kucing, sapi, anjing, kambing, dan lain-lain. Lalu contoh kedua, kumpulan siswa kelas 7 yang tingginya di atas 150 cm. Wah, ini jelas banget ya teman-teman, ada batasnya juga. Kemudian contoh ketiga, kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, ini juga jelas ya. Ada 3 warna doang, ada merah, kuning, dan hijau. Yang terakhir, kumpulan siswa perempuan di kelas 7. Nah, ini juga termasuk ke dalam himpunan. Nah, contoh yang bukan himpunan itu gimana? Contohnya, kumpulan aktor ganteng di Indonesia. Nah, itu kan belum jelas ya teman-teman, karena sekali lagi, beda orang beda selera. Menurut kamu ganteng, belum tentu menurut yang lain juga ganteng. Jadi ini bukan termasuk ke dalam himpunan. Contoh keduanya, kumpulan siswa tinggi. Gimana ngukurnya tuh? Nggak ada batas-batasnya. Jadi ini bukan himpunan ya, karena nggak jelas. Begitu juga dengan kumpulan siswa pintar, kumpulan orang gemuk, dan lain-lain itu yang belum jelas itu bukan termasuk ke dalam himpunan. Jadi paham ya teman-teman, kuncinya itu adalah harus bisa dijelaskan dengan jelas siapa saja anggota-anggotanya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menulis himpunan dalam matematika. Himpunan ditulis dengan abjad Latin dan huruf kapital atau huruf besar seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Objek suatu himpunan itu disebut sebagai anggota atau elemen dari suatu himpunan. Nah, anggota himpunan ditulis di dalam pasangan kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Selain itu, ada juga simbol-simbol penting nih dalam himpunan. Notatasinya itu seperti huruf E, yang artinya anggota himpunan. Atau yang bukan anggota himpunan itu dinotasikan dengan huruf E tetapi dicoret. Nah, contohnya, A adalah kumpulan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ditulis di dalam pasangan kurung kurawal dan dipisahkan oleh koma. Sehingga 3 adalah anggota himpunan dari A. Dan 0 bukan anggota himpunan dari A.
Jelas ya teman-teman? Ada 3 cara untuk kita bisa menyatakan himpunan. Yang pertama, dengan cara mendaftar atau langsung menyebutkan anggota-anggotanya. Contohnya, himpunan A itu anggotanya ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi langsung aja kita tulis anggota-anggotanya. Cara kedua yaitu dengan kalimat atau kata-kata atau deskripsi. Himpunan A adalah 5 bilangan genap pertama atau himpunan 5 bilangan genap pertama. Nah, jadi ditulis tuh dengan kata-kata. Cara deskripsi. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan notasi matematika atau notasi pembentuk. Contohnya, himpunan A itu adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 10 dan X adalah bilangan genap. Jadi artinya X adalah bilangan genap kurang dari atau sama dengan 10. Nah, sekarang saatnya nih untuk kita berkenalan dengan jenis-jenis himpunan. Ada 3 jenis himpunan yang paling dasar nih. Yang pertama ada himpunan kosong, yang kedua himpunan bagian, dan yang ketiga itu himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Simbolnya itu seperti yang ada di layar. Contohnya, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada nggak teman-teman? Nggak ada ya? Jadi itu adalah himpunan kosong. Himpunan nama bulan yang berawalan dari huruf W. Oh, emang ada ya? Nggak ada dong, jadi ini juga termasuk ke dalam himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan anggota himpunan lainnya. Contoh gampangnya, jika ada himpunan B yang anggotanya itu apel, mangga, jeruk, lalu himpunan A yang anggotanya itu apel dan jeruk, maka himpunan A ini merupakan bagian dari himpunan B. Jadi A ini ada di dalam B. Disimbolkan dengan seperti huruf C. A bagian dari B. Oke, misal di sini kita punya himpunan A yang anggotanya itu 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya anggota A ini ada 4 kan. Kita diminta untuk menyebutkan seluruh himpunan-himpunan bagian yang ada di anggota himpunan A itu. Maka yang pertama ada yang anggotanya itu kosong. Himpunan kosong itu selalu ada ya di dalam himpunan bagian. Oke, yang pertama himpunan kosong. Lalu selanjutnya kita cari yang anggotanya cuma 1, yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian yang anggotanya itu 2, yaitu 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Maka kita dapat yang anggotanya itu 2, ada 6. Selanjutnya kita cari yang anggotanya itu ada 3, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, dan 2, 3, 4. Nah, kita dapat yang anggotanya 3 itu ada 4 bagian. Terakhir yang jumlah anggotanya itu 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 1. Nah, banyak himpunan bagian yang kita dapat yaitu 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1, yaitu 16. Atau bisa menggunakan rumus seperti ini kalau mencari himpunan bagian. 2 pangkat N. N-nya itu adalah jumlah anggota himpunannya. 2 pangkat 4, yaitu 16. Dan jenis yang ketiga adalah himpunan semesta. Ini himpunan besar yang memuat semua objek yang sedang kita bahas. Atau himpunan yang bisa menyatakan karakteristik dari semua anggota-anggota dalam himpunan tersebut. Simbolnya itu huruf S. Contoh, himpunan A, di mana anggotanya itu adalah 1, 3, 5, 7. Maka himpunan semesta dari A ini adalah himpunan bilangan asli. Ya kan? Semua anggotanya adalah bilangan asli, betul? Betul. Atau himpunan semestanya itu himpunan bilangan ganjil. Betul ya? Ini semua anggota-anggotanya itu adalah bilangan ganjil. Jadi, himpunan semesta ini sekali lagi adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang kita bahas atau bicarakan.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke latihan soal. Jadi kita akan mencoba menjawab beberapa soal latihan tentang himpunan. Tenang aja, tenang. Kita bakal bahas ini bareng-bareng. Oke, dari yang pertama dulu. Di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Coba yang A ya. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Itu himpunan bukan? Iya, karena jelas ya. Misalnya ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Oke, berarti yang A ini himpunan. Yang B, kumpulan penyanyi terbaik di Indonesia. Waduh, relatif ya. Jadi belum jelas. Ini bukan himpunan. Yang C, kumpulan siswa kelas 7 yang berat badannya di atas 45 kg. Nah, jelas banget ya, ada batasnya. Jelas, ini adalah himpunan. Yang D, kumpulan siswa yang malas. Aduh, malas dalam segi apa nih? Beda-beda ya malasnya orang. Jadi ini belum jelas. Belum bisa dikatakan sebagai himpunan. Oke. Next, soal selanjutnya. Nyatakan pernyataan berikut benar atau salah. Nah, kita cek satu-satu ya. Dari yang A, gajah adalah anggota dari himpunan binatang yang berkaki dua. Betul atau salah teman-teman? Perasaan gajah kakinya 4 ya. Berarti pernyataan ini adalah salah. Harusnya gajah bukan anggota dari himpunan binatang yang berkaki dua. A, salah ya teman-teman. Yang B, sapi adalah anggota dari hewan mamalia. Betul nggak? Betul ya teman-teman. Berarti yang B itu benar. Yang C, satu adalah anggota dari himpunan bilangan prima. Coba himpunan bilangan prima itu apa aja? 2, 3, 5, 7. Berarti 1 tidak termasuk ya. Berarti ini salah. Yang D, 25 bukan anggota dari himpunan kelipatan 5 kurang dari 30. Salah ya teman-teman, 25 masih termasuk. Berarti yang D salah. Yang E, 0 itu bukan anggota dari himpunan bilangan asli. Betul ya teman-teman, karena bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi yang E itu benar. Oke, next. Himpunan A yang anggotanya adalah X, di mana X adalah hewan berkaki 3. Maka himpunan A adalah hewan berkaki 3. Ada nggak teman-teman? Nggak ada ya, jadi ini adalah himpunan kosong. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang dasar-dasar himpunan. Kita udah belajar mulai dari pengertian himpunan, contoh-contohnya, cara penulisan, sampai jenis-jenis himpunan. Tapi perjalanan kita tentang himpunan belum selesai loh. Karena di video selanjutnya, kita akan belajar hal yang gak kalah seru, yaitu tentang operasi himpunan. Kita akan bahas bagaimana dua himpunan bisa digabung, bisa dicari irisannya, bahkan selisihnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Pastikan kalian nonton video berikutnya biar makin paham dan siap menjawab soal-soal dengan percaya diri. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap semangat belajar matematika. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.